Puji Tuhan. Haleluya. Kembali lagi kita bersama di dalam acara ibadah live streaming Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama saya Abang Mangasi Purba. Dan saya Abang Yansen Lumban Raja. Bang, kayaknya kita mau angkat satu pujian dulu bang. Iya biar semangat ya bang. Iyalah biar Tuhan, semangat ya. Nah untuk itu adik-adik di rumah, Bang ajak kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami. Yang semangat untuk memuji Tuhan ya adik-adik di rumah. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam acara ibadah kita. Saya abang undang semuanya bangkit berdiri ya, yang adik-adik di rumah. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan undang hadirat Tuhan supaya benar-benar Tuhan yang memimpin acara ibadah live streaming kita pada hari ini. Nanti yang berdoa ini akan dipimpin oleh Abang Yansen Lumban Raja. Kita angkat lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus selamatkan jiwaku. Ada di rumah yang serius beribadah ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengundang hadirat Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan Dia jiwa. Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia sembahku. tak dapat ku Tak balas. dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya. Kita semua angkat tangan kepada Dia Tuhan. angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam jiwa. Beri damai di dalam jiwa.
jiwaku. Bagi dia sembahku. hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita semua bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kami sembah. Pada saat ini Tuhan, kami bersama boleh berkumpul, walau kami terpisah, dibatasi oleh jarak ini Tuhan, tapi kami bersuka cita Bapa bahwa hari ini kami boleh menyenangkan-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu, terutama anak-anak-Mu Tuhan yang ada dimanapun, mereka boleh berhimpun Tuhan Yesus, boleh meninggikan, memberikan yang terbaik ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami ingin Engkau campur tangan, biarlah Engkau hadir dimanapun kami berada, biar Engkau memberi sukacita dimanapun kami berada, karena kami tahu Tuhan segala tepuk tangan, segala pujian suara kami hanya akan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berikan Tuhan Yesus Bapa pada hari ini Bapa, hikmat puji-pujian bagi kami sebagai abang-abang yang akan memimpin puji-pujian pada hari ini Tuhan. Bahkan kami nanti akan mendengarkan daripada firman-Mu, kiranya juga Engkau pakai Tuhan Kakak Hotma Tuhan Bapa yang akan menyampaikan firman. Sekiranya Tuhan Bapa bisa menjamah adik-adik yang ada di rumah Bapa untuk semakin lebih lagi mencintai Tuhan, semakin bersuka cita lagi Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik yang di rumah silakan duduk. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian Yesus sayang semua. Yang semangat ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, sayang Sayang semua. Bapa, Sayang Bapa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang Sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakak, sayang bapak, Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang Sayang adik, kamu. sayang kamu dan saya, sayang semua. sayang bapak, Sayang Bapa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita angkat lagu satu lagi pujian kepada Tuhan ya. Ini abang minta dengan sukacita ya bang ya. Dengan Iyalah, gerakan lagu ya. harus sukacita bang. Iya, harus sukacita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita undang adik-adik di tempat ini ya bang ya. Iya, untuk kita undang bantu adik-adik kita di di tempat ini. dalam gerakan lagu. Kita Iya. angkat lagu pujiannya bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Ayo adik-adik yang di tempat ini.
bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya. Kasih Yesus dalam bertambah dalamnya, bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari lautan, lebarnya lebih dari samudra, tingginya. Oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari lautan, lebarnya lebih dari samudra, tingginya. Oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik di rumah silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan nanti dibawakan dari adik-adik di tempat ini. Ya, kita persilakan adik-adik di tempat ini untuk persembahkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, sukacita banget tadi kakak-kakaknya ya Bang ya. Iya, luar biasa pujiannya. Iya bener. Nah adik-adik di rumah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Siapkan semuanya, siapkan Alkitabnya, buku catatannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa nanti kita ada persembahan dan persembahannya bisa dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Iya Bang. Untuk itu nanti kita firman Tuhan akan kita terima dari kakak kita Hotma Huta Gaul. Dan kita angkat pujian dua orang bersaudara Maria dan Marta. Bertepuk tangan buat Tuhan di rumah. Dua orang bersaudara Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Kita ulangi, dua orang bersaudara Maria dan Marta. Dua orang bersaudara Maria dan Marta. Ketika
Yesus datang bertamu ke rumah mereka. Maria duduk, Maria duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Kata Yesus, mendengar firman itu lebih baik. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua pimpinanmu di dalam ibadah kami. Biarlah puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu benar-benar menyenangkan hatimu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau ajari kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati saya anak-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, karena saya sadar Tuhan saya tidak mampu, tapi biarlah firman yang daripada Tuhan sajalah yang Kau berikan dalam bibir mulut anak-Mu ini Bapa. Terpujilah nama Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang di rumah, minggu lalu ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kematian ya, kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kakak undang semua adik-adik di rumah ya, dibuka Alkitabnya dari Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Di sini judulnya kebangkitan Yesus. Ya, sama-sama yang sudah bisa baca di rumah ya, sama-sama baca dengan kakak nanti bersamaan kita. Adik-adik yang masih kecil boleh nanti sama mamanya bareng-bareng ya bacanya ya. Kita mulai 1 2 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, firman Tuhan hari ini ya menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa Maria Magdalena, ya di sini dikatakan Maria yang lain, itu Maria ibu Yakobus, dan juga kalau di dalam Lukas ya itu beserta dengan Yohana. Nah di sini perempuan-perempuan ini datang pagi-pagi ya, seperti gambar yang adik-adik lihat ya, itu masih waktu kayak pagi-pagi banget, masih matahari baru aja terbit. Mereka datang untuk melihat kubur Tuhan Yesus, dan mereka melihat ada sebuah cahaya di situ. Ya, dan kubur Yesus itu sudah terbuka. Padahal kalau kita lihat ya itu terbuat dari batu, itu berat sekali. Siapa yang bisa menggulingkan itu? Pikir mereka, tetapi itu adalah perbuatan dari malaikat-malaikat. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka takut. Kenapa itu kok kuburnya bisa terbuka? Mereka tidak ingat bahwa Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, seperti gambar yang kedua itu ada gambar di mana
malaikat itu yang membuat prajurit-prajurit atau penjaga pintu itu ya, penjaga pintu itu ketakutan. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka bertemu dengan malaikat itu dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan pergilah ke Galilea. Nah, di sana kamu akan bertemu dengan Dia, katanya. Nah, kita lanjutkan lagi ya di Matius 28 ayat 11. Di sini judulnya Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, ya, jadi katanya tadi bahwa di sini dikatakan bahwa dusta mahkamah agama. Nah, di sini yang menyalibkan Tuhan Yesus mengatakan kepada prajurit-prajurit yang menjaga pintu kuburan Yesus tadi bahwa mereka kan tadi dikatakan bahwa mereka sudah melaporkan kepada Mahkamah Agama kalau di sana Tuhan Yesus telah bangkit katanya, tapi mereka tidak mau itu tersiar ke orang lain, maka si prajurit-prajurit itu dikasih uang supaya mereka menyampaikan kabar yang tidak benar. Di sini dikatakan bahwa bilang kalau murid-muridnya yang mencurinya pagi-pagi, katanya gitu. Nah, dan berita itu sampai sekarang masih ada orang-orang mempercayai yang seperti itu. Tetapi seperti kita sudah ketahui juga ya, adik-adik bisa nanti kita baca bersama-sama dulu kalau pemberitahuan kebangkitan Tuhan Yesus ini telah diberitahukan baik itu dari perjanjian lama ya, yang terdapat di sama-sama kita buka Yesaya 53 ayat yang ke-10. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Ya, adik-adik sudah ketemu? Kita baca ya. Kakak akan bacakan, yang besar mengikutinya di rumah. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi di perjanjian lama pun bahwa sudah diberitahukan kalau Tuhan Yesus itu akan bangkit ya. Tuhan Yesus itu akan bangkit. Nah, di perjanjian baru juga kakak di situ ada sekitar 5 kali Tuhan Yesus itu memberitahukan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Contohnya kakak ambil aja dari Matius 16 ayat yang ke-21. Ya, adik-adik buka Alkitabnya dari Matius 16 ayat yang ke-21. Kakak bacakan di sini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada hari yang ketiga itu ya, kalau kita kemarin sudah memperingati Jumat Agung, hari Jumat, nah hari yang ketiga itu yaitu hari Minggu. Ya, hari yang ketiga hari Minggu. Kenapa kita anak-anak Tuhan selalu beribadah pada hari Minggu? Itu adalah di dalam kita memperingati kebangkitan. Tuhan Yesus itu sudah bangkit pada hari ketiga. Jadi kita bersuka cita, ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Maka setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kakak lanjutkan lagi. Tadi setelah Mahkamah Agung tadi sudah berdusta ya, tetapi di ayat yang selanjutnya di sini Matius 28 ayat yang ke-16 ya, kakak akan bacakan di sini bahwa Tuhan Yesus ya di sini memerintahkan untuk
perintah untuk memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, ya. Di sini kakak akan bacakan, adik-adik buka Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi di ayat ini dikatakan bahwa murid-muridnya itu masih ragu-ragu, ya. Beberapa orang masih ragu-ragu, Tuhan Yesus ini sudah bangkit tah, ya. Tapi mereka sudah melihat tuh gambar di situ, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, diperlihatkan bahwa tangannya yang sudah dipaku, ya. Mereka melihat itu, nyata Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan kata Tuhan Yesus di sini, kata Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Tuhan Yesus kita itu telah bangkit karena apa? Sudah mengalahkan maut. Maut itu misalnya kematian kekal bagi kita. Tuhan Yesus mati kan karena siapa? Bukan karena dosa Tuhan Yesus, tapi karena dosa-dosa kita Tuhan Yesus telah mati. Dan Tuhan Yesus itu mati dan dibangkitkan, Tuhan Yesus bangkit telah mengalahkan maut. Segala kuasa di bumi dan di sorga itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu makanya kita anak-anak Tuhan, ya, adik-adik di rumah, ya, kita melihat Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan Dia telah bangkit ada bersama-sama dengan kita, ya. Walaupun kita tidak melihat sekarang, misalnya kita sedang ibadah seperti ini, adik-adik di rumah tidak bisa melihat Tuhan Yesus bentuk secara kelihatan dengan mata kepala sendiri, tetapi hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dengan bagaimana kok Tuhan yang di tengah-tengah, kita bisa merasakannya melalui apa? Melalui kalau adik-adik berdoa, misalnya lagi sakit, terus itu adik-adik sembuh, itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang telah memberikan kesembuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini Tuhan Yesus berkuasa, ya, berkuasa mau mengubah. Misalnya adik-adik di rumah, misalnya ada yang bilang teman-teman di sekolah, "Kok Tuhan kamu itu mati, terus itu katanya bangkit. Dari mana kamu tahu kok Tuhan kamu itu mati dan telah bangkit?" Nah, di sini kakak, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, setelah mendengarkan bahwa firman Tuhan ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu berarti perkataan Tuhan yang dituliskan melalui hamba-hamba Tuhan. Nah, sikap kita yang harus kita miliki setelah mendengarkan firman Tuhan ini percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan begitu, karena Tuhan telah memberikan kepercayaan, nanti saat kita berdoa bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, berikan saya hati yang percaya bahwa Engkau hadir, bahwa Engkau telah bangkit pada hari ketiga, ya, dan Engkau mengisi hatiku." Bilang sama Tuhan seperti itu. Nah, percaya itu apa sih? Ya, percaya itu apa? Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kakak bacakan di sini ada 3 pengertian percaya. Mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Nah, yang kedua menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Dan yang ketiga menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Jadi di sini percaya itu yakin bahwa sesuatu itu benar-benar nyata, terjadi. Dan kalau dituliskan di Matius 28 ayat 1 sampai yang tadi kita baca 20 ini, ya, dikatakan di situ tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ini benar-benar hamba Tuhan yang menuliskannya dengan jujur, benar-benar nyata. Firman Tuhan yang dituliskan di sini benar-benar nyata terjadi. Nah, sikap kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini adalah
percaya ya, percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, yang kedua, menceritakan kepada teman, saudara, ya, siapapun yang ada di sekitar kita, atau mungkin ada paman kita, ya, tulang kita, atau siapapun yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati dan bangkit. Nah, ceritakan lagi firman Tuhan ini kepada teman, kepada saudara, bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, ya. Nanti kalau temannya nyata, dari mana kamu tahu Tuhan Yesus itu telah bangkit? Firman Tuhan sudah katakan di dalam Matius 28 ayat 1 sampai yang ke bilang gitu, ya, sama teman, sama saudaranya. Jadi itu firman Tuhannya, ya, kakak harapkan di rumah adik-adik, ya, menceritakan kepada orang-orang di sekitar bahwa benar Tuhan Yesus itu telah bangkit pada hari ketiga dan mengalahkan maut. Nah, di sini kakak ada ayat hafalan buat kita, ya. Ayat hafalan itu dari kakak bacakan untuk anak besar sama anak tengah dan kecil. Ada dua, ya. Anak besar itu terambil dari Matius 28 ayat yang ke-19, ya. Anak besar kakak undang sama-sama kita baca, ya Dek, ya. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Jadi nanti untuk anak besar, nanti ke depannya kan nanti ada firman Tuhan tentang Roh Kudus. Nah, ayat hafalan ini, ya, kakak harapkan di rumah direnungkan, dibaca, dihafalkan, ya, untuk anak besar dan anak yang tengah dan kecil di Matius yang ke-28 ayat 18 yang B, yang B-nya aja, ya Dek, ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi anak-anak kecil kalau yang di rumah misalnya masih cengeng, ya, masih takut. Jadi anak-anak yang kalau mati lampu langsung takut, nyari mama, langsung kayak gitu. Ini tadi firman Tuhan katakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi kalau takut, merasa takut, langsung, oh ya, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus di sini. Ada Tuhan Yesus yang menjagai aku, gitu ya, karena Tuhan Yesus sudah berkuasa di sorga maupun di bumi. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Kakak harapkan firman Tuhan ini adik-adik lakukan di rumah, adik-adik renungkan di rumah, dan sama-sama kita belajar melakukan firman Tuhan ini, ya Dek, ya. Ya, adik-adik di rumah, ya, hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini nanti ada aktivitas buat anak besar dan juga untuk anak tengah dan kecil. Nanti Kak Dosma yang akan menerangkan bagaimana aktivitasnya, cara mengerjakannya di rumah, ya. Puji Tuhan. Adik-adik tadi sudah memberikan persembahan pujian buat Tuhan. Sudah juga mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus yang bangkit, kemudian naik ke sorga, luar biasa. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, sudah berdoa, ini ada aktivitas, ya Dek, ya. Nah, aktivitasnya nanti ada dua, yang untuk anak kecil sama yang balita, itu nanti dia mewarnai. Coba lihat di sini. Nah, mewarnainya nanti di sini ada gambar Tuhan Yesus sedang bertemu dengan Maria Magdalena. Bisa nanti ada diwarnai. Kalau rambut tentunya warna hitam. Jangan pula nanti warnanya warna biru. Ya, oke, kalau kulit warnanya seperti warna kulit, ya. Yang bagus mewarnainya. Kemudian nanti jangan lupa setelah diwarnai yang bagus. Terus adik-adik nanti pegang aktivitasnya. Pegang aktivitasnya seperti ini, ya, kayak kakak inilah, ya. Oke, yang bagus lah. Nanti adik-adik foto, bukan dibuat video, ya adik-adik, ya, tapi difoto. Senyum fotonya yang manis, jangan merengut, ya. Nah, adik-adik, untuk yang anak besar dan juga anak tengah, ini nanti dia ada aktivitas seperti ini, ya. Nah, ini bukan TTS, adik-adik, ya. Ini adik-adik disuruh mencari kata dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20.
Kakak kasih contoh di sini. Nomor 1 itu ada berapa kotak adik-adik? Coba kita hitung. Nomor 1 yuk, paling atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Nah, di kotak yang tengah, berarti di kotak yang kedua, yang ketiga adik-adik. Yang ketiga itu ada huruf B. Ya, ada huruf B. Nanti adik-adik cari di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 20. Cari kata 5 huruf, tapi tengah-tengahnya huruf B. Kakak kasih contoh nih. Kakak kasih tahu jawabannya 1 aja. Tapi nggak boleh semua, 1 aja. Ya, oke. Nah, kita lihat nih ya. Huruf ketiga kan B. Kalau kita cari di Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20, yang tengahnya B itu adalah kata sabat. Tinggal tambahin aja. Huruf kotak pertama S, kotak kedua A. Baru kotak keempat A lagi, baru yang kelima T. Kalau kita baca semuanya sabat. Nah, adik-adik cari ya. Contoh nih, kalau dia kotak yang kedua, baris yang kedua tuh, awalnya kan F ya. Nanti adik-adik cari di dalam Matius 28 itu ayat 1 sampai 20 yang awalnya F tapi dia 5 huruf. Nah, begitu adik-adik. Terus nanti adik-adik yang anak tengah dan juga anak besar foto lagi seperti ini. Senyum, ya, senyum. Ya, kirim fotonya ke guru-guru sekolah minggunya ya. Kirim foto adik-adik ya, bukan video. Kirim foto dan ayat hafalannya dihafal, bukan dipelototin. Dihafal ya adik-adik ya, supaya adik-adik ingat firman Tuhan di dalam hati dan mau melakukannya. Oh ya, kakak lupa, untuk adik-adik yang di luar kota, misalkan nih di luar dari Bandar Lampung, boleh nanti mau dipoto mau di print atau diperbanyak aktivitasnya. Nanti lihat aja link di bawah ini adik-adik ya. Atau guru-guru sekolah minggu boleh ya, kakak-kakak dan abang-abang boleh lihat link di bawah ini. Silahkan diperbanyak dan boleh nanti dikasih ke adik-adik sekolah minggu kita supaya mereka boleh mengerjakan aktivitasnya dengan baik. Demikian aktivitas sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Puji Tuhan. Inilah aktivitas anak kecil. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Puji Tuhan. Kayu salib, di atas kayu salib kau tebus dosaku. Di atas kayu salib kau selamatkanku. Di atas kayu salib kau ubah hidupku. Di atas kayu salib kau buka surga bagiku. Di atas kayu salib kau sembuhkanku. Yesus sungguh besar kasih-Mu kepadaku, hingga kau rela korbankan diri. Terima kasih Yesusku untuk cinta-Mu kepadaku. Yesus ajarku untuk mengasihi-Mu selalu dan untuk setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup. Puji Tuhan. Dia mengasihiku.
Nah sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian buat Tuhan. Yesus Engkau baik, sangat baik. Yesus Engkau baik. Lipat tangannya semua berlutut, yang ada di rumah berlutut. Ya sungguh-sungguh ya percayai bahwa Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita semua. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Yesus Engkau baik. Semua angkat tangan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Dan pada hari yang ketiga Engkau telah dibangkitkan. Dan kami percaya akan hal itu Bapa. Dan biarlah Tuhan dengan kuasa yang telah Kau berikan Tuhan bagi kami setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami percaya Engkau yang memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan. Berkati hati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Sehingga mereka mengerti firman Tuhan, dan mereka tahu akan firman-Mu dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Ajari mereka Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka, apapun kebutuhan mereka, apapun aktivitas mereka, Engkau yang selalu beserta di dalam mereka Tuhan. Dan Engkau yang memberkati mereka dalam pendidikan mereka Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kecerdasan. Engkau berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Segala pekerjaan kedua orang tua mereka Engkau berkati, dan biarlah pekerjaan yang sesuai dengan firman-Mu. Berkati adik-adik kami Tuhan, baik di masa pandemi seperti ini Tuhan, penjagaan-Mu yang berkeliling di sekitar kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Engkau jauhkan kami dari segala virus corona. Dan kami berharap Tuhan Yesus Engkau yang menolong kami, Engkau yang menjawab kami, sehingga virus corona ini boleh segera selesai Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk boleh beribadah bersama-sama kembali dalam ibadah sekolah minggu Tuhan bersama-sama, bukan secara live streaming, tapi kami boleh bertatap muka Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, maka bangsa dan negara kami ini Bapa, Engkau akan selesaikan virus corona. Engkau akan memberkati Bapa setiap pemerintah-pemerintah kami, dan kami anak-anak-Mu Tuhan, para guru-guru sekolah minggu, Engkau selalu ajari kami Tuhan untuk boleh menjadi pelayan-Mu yang melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan di dalamnya. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan adik-adik kami di rumah mereka masing-masing hari demi hari. Biar Engkau yang selalu melindungi mereka, menjagai mereka. Dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada, Engkau yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita doa dalam doa Bapa kami.
Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Menanglah, menanglah dari kematian, senanglah. Sekali lagi ya, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Oke adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah live streaming lagi ya. Puji Tuhan, haleluya.